Oke, halo semuanya. Selamat datang lagi di praktikum GGA. Kita akan membahas materi petrokimia 1, metode yang kedua yaitu metode Ritman. Jadi metode Ritman 1952 sampai 1953 ini adalah tujuannya untuk menentukan satu, kita mau nyari jenis magma, yang kedua kita mau nyari sifat magma. Jadi tujuannya cuma dua ya, kita nyari jenis magma dan sifat magma. Jadi, dengan kita memperhatikan nilai S dan P ini serta hubungannya dengan K dan Fm. Jadi, kalau untuk mencari jenis magma, kita akan menghitung S dan P. Kalau untuk mencari sifat magma, kita akan menghitung K dan Fm. Ya, kayak gitu simpelnya, sederhana. Nah, jadi metode ini khusus dipergunakan untuk magma jenis kalk alkali atau tipe Pasifik. Nah, untuk yang pertama ini kita akan mencoba menghitung jenis magma. Kita mau cari jenis magma dulu ini. Nah, kalau kita mau cari jenis magma, otomatis kita harus tahu nilai S dan nilai P, ya kan? Nah, untuk mencari nilai S dan nilai P, kita butuh beberapa perhitungan menggunakan 3 rumus ini dulu, ya. Jadi kita mau nyari AL, ALK, dan AN. Baru kita bisa next ke step yang selanjutnya. Oke. Nah, berbeda dengan metode sebelumnya, ini nggak akan terlalu banyak tabel ya. Jadi kita cuma butuh normalisasi sama caranya. Kita butuh satu tabel di sini. Kita buat tabel normalisasi ya, pokoknya kayak gitu ya. Ini caranya sama ya kayak yang tadi. Terus setelah kita normalisasi, nanti kita akan masukkan ke perhitungan. Nah, untuk data yang ini kita akan mencari AL, ALK, dan AN dengan menggunakan rumus. Nah, di sini kan rumusnya ada Al2O3, ada nilai K2O, ada nilai Na2O. Ya kan? Nah, nilai dari sini yang Al2O3, K2O, dan Na2O kita ambil dari nilai persentase berat yang sudah dinormalisasi. Jadi kita pakai nilai K2O yang ini yang ada di sini, terus nilai Na2O yang ada di sini, ya kayak gitu ya. Jadi kita pakai nilai yang udah dinormalisasi. Terus kita masukkan ke rumus yang ada di slide tadi, yang ada di sini. Jadi untuk AL, rumusnya itu adalah 0,9 dikali dengan persentase berat Al2O3 yang sudah dinormalisasi. Untuk ALK, itu rumusnya K2O ditambah ini 1,5 dikali dulu dengan persen berat Na2O, baru ditambah dengan nilainya K2O. Ya, kayak gitu. Nah, kalau AL sama ALK udah diketahui, kita bisa nyari apa? AN, bener. Bisa nyari AN dengan cara AL min ALK per AL plus ALK, gitu ya. Gampang kan? Jadi kita cari dulu 3 poin ini. AL, ALK, sama AN. AL sama ALK, konsentrasi yang ini kita ambil dari, berat molekul kita ambil dari sini. Sementara untuk AN, kita pakai AL dan ALK yang sudah kita cari. Next, kita masuk ke dalam penentuan nilai sweet index atau S dan P. Nah, rumusnya seperti ini. Untuk S, itu rumusnya kita pakai berat Na2O ditambah dengan persentase berat K2O dipangkatkan 2 dibagi SiO2 min 43. 43 ini konstanta mutlak ya yang udah ditentuin rumusnya. Ya. Nah, Na2O, K2O, SiO2 ini nilainya diambil dari mana, Kak? Nilainya diambil dari yang tadi yang udah kalian normalisasi. Jadi kalian ambil nilai yang ini, terus SiO2 cari yang di sini yang udah dinormalisasi, sama K2O cari yang di sini ya.
Nah kan, nanti kan kita ketemu nilai S, dapat angka berapa gitu di sini. Terus habis itu kita cari nilai P. Nah, P itu rumusnya SiO2 dikali dalam kurung AN plus 0,7. AN ini yang mana, Kak? AN ini yang tadi, nilai yang ada di sini. Ya, terus kalian masukkan ke sini. Nah, nanti kan kalau kalian udah masukkan ke rumus, ini kalian jumlah dulu, baru kalikan dengan SiO2. Berarti nanti kalian akan dapat satu nilai S, satunya lagi nilai P. Kalau udah ketemu nilai S dan nilai P, ini contoh perhitungan ya, dan pusing dulu. Nah, ketemu nilai S dan nilai P, kalian bisa masukin dalam tabel gitu. Kalau udah masuk ke dalam tabel, kalian bisa nyari jenis magma. Ada yang kali ekstrim, ada yang kuat, medium, sampai yang lemah. Dan dia biasanya hasilnya selalu masuk akal. Jadi misalnya kalian dapat nilai S-nya 1 sampai 1,8, pasangannya akan ada di sini nilai P-nya gitu ya. Gampang kan? Nah, berarti kan untuk penentuan jenis magma, typo ya. Jenis magma udah ya, bisa ya. Kalian nanti akan membuat tabel S dan P. Terus jenis magmanya apa gitu ya. Nah, terus nanti kalian lanjut ke penentuan sifat magma. Nah, penentuan sifat magma ini kita pakai dua parameter. Yang pertama K, yang kedua Fm atau ferromagnesia. Nah, K ini biasanya kalau kalian belajar geokimia magma itu kan semakin tinggi nilai K, maka magma itu sifatnya apa? Ya, asam. Nah, jadi kan kalau kalian perhatikan di reaksi Bowen, K itu muncul di bagian yang bawah, mulai muncul di bagian bawah-bawah mineral felsik ya. Sementara dia dominan di mineral felsik yang asam, sementara yang banyak Fe-nya, FeMg-nya itu kan kalau di Bowen itu ada di bagian yang paling atas yang sifatnya basah dominan gitu kan ya. Konsepnya seperti itu ya, saya rasa teman-teman sudah paham. Jadi untuk penentuan sifat magma kita pakai dua parameter. Yang pertama ada K, yang pertama ada Fm. Nah, rumusnya adalah K, kita pakai nilai K2O per ALK. Sementara Fm kita pakai persentase berat Fe2O3 plus 1,1 dikali persentase FeO plus 2 dikali persentase MgO ditambah FeO aja. Nah, nilai FeO, MgO, Fe2O3, K2O itu diambil dari mana, Kak? Nah, nanti nilainya kalian ambil dari sini yang persen berat yang udah kalian normalisasi yang ini ya. Kalian pakai yang tadi K2O, terus apalagi Fe2O3 ya kan, terus ada FeO ya, pokoknya itu ya. Nah, terus kalau udah kan kalian dapat K2O per ALK. ALK itu nanti kalian ambil dari nilai yang tadi yang kalian cari. Nah, ini ya ALK kan kalian bisa cari. Makanya tadi kenapa 3 ini harus dicari lebih dulu karena akan dipakai di belakangan. Terus nanti kalau udah kalian cari kedua nilai ini, kan kalian punya 3 data ya. Saya kan hanya memberi contoh 1 data saja. Nah, nanti ketiga data dari hasil yang ini kalian buat tabel seperti ini. Ya, ini ada tabel. Terus ini ada nilai K, nilai Fm. Nah, ada data gunung 1, kan ada 3 data kan? Data gunung api di waktu ke-1, 2, dan 3. Nanti kalian akan memperoleh nilai yang berbeda-beda. Saya kasih contoh misalkan di sini 4, 3, 2, terus 1, 2, 3 gitu ya.
Ini hasilnya. Nah, nanti hasil kalian yang ini, kan kalian nyari satu data dulu ini, ya kan? Kalian taruh dulu dalam tabel yang ini, yang data ke-1. Terus kalau kalian udah ngerjain data kedua kalian, baru kalian taruh di sini. Kalau kalian udah ngerjain data ketiga kalian, baru kalian taruh di sini ya. Jadi beda-beda ya, ini untuk data ke-1, data kedua, dan data ke-3 seperti itu. Nah, kalau tabelnya sudah lengkap nih, tiga data udah kalian kerjain, baru kalian bisa lanjut ke sini, penentuan sifat magma. Jadi kalau sifat magma di metode Ritman bisa kita tentukan kalau tiga datanya udah ada ya, baik itu K maupun FM ya, kayak gitu. Nah, kalau udah tiga-tiganya udah ada, kita lihat keterangannya. Ini contoh perhitungan, nggak usah pusing sama itu. Jadi, hubungan nilai K dengan sifat magma. Tadi konsep dasar yang saya jelaskan, yang saya singgung di awal, itu kalau K cenderung naik, maka magmanya akan bersifat asam. Sebaliknya kalau misalkan K-nya cenderung turun, maka dia akan bersifat basa. Karena kalau yang basa itu biasanya memiliki komposisi K yang relatif sedikit, benar. Terus hubungan nilai FM dengan sifat magma. Kalau FM-nya naik, maksudnya FM-nya masih banyak nih sesuai konsep tadi yang banyak feromagnesianya, itu adalah magma dengan sifat basa. Sebaliknya, bila FM-nya turun, magma itu akan bersifat, ini typo ya, akan bersifat asam, kayak gitu. Nanti kalian lihat lagi tabel kalian yang ini. Oh, kalau ini Kak, berarti kan K-nya nilainya 4 ke 3. Terus data selanjutnya turun lagi ke 2. Berarti kalau K turun sifatnya apa? Basa. Sinkron nggak sama yang ini Kak? Ini FM-nya 1. Terus habis itu naik. Kalau FM-nya naik berarti sifatnya oh iya juga basa gitu ya. Berarti masuk akal kan? Nah, kalau misalkan kalian memperoleh hasil yang berbeda, misalnya di sini basa, tiba-tiba di sini dia jadi asam. Nah, itu kalian harus melakukan koreksi. Hitung lagi ya. Koreksinya seperti ini. K di sampel nomor 1 atau di data 1 dengan K di data 2, kalian cari selisihnya. Nah, selisihnya itu, ini kan dapat 0,09. Selisihnya itu kalian bagi lagi dengan pembaginya itu adalah nilai K di data 1. Kayak gitu. Jadi 0,28-nya ditaruh di sini. Terus dikali 100%. Dapatlah persentase penurunan. Ya. Terus habis itu sama FM di sampel nomor 1. Itu kan ada. Terus FM di sampel nomor 2 kan kalian udah cari. 12. Nah, kalian cari selisihnya. Nah, selisihnya ini kalian bagi dengan si nilai FM nomor 1 di sampel 1 maksudnya. Dikalikan 100 maka didapetin juga kan. Diperolehlah hasil penurunan FM sebesar 9,429%. Nah, dari sini coba kita lihat yang lebih besar kira-kira nilai yang mana? K atau FM? Berarti kan yang lebih besar otomatis 34 kan, yang ini berarti nilai K. Nah, kalau penurunan nilai K relatif lebih besar daripada FM, berarti kalau K yang turun, magmanya jadi apa kalau K yang turun? Ya betul, jadi basa. Kalau K yang penurunan nilainya lebih banyak, berarti unsur K di dalam magma tersebut semakin kecil, semakin sedikit, sehingga magmanya bersifat basa. Karena apa? Karena walaupun ini angkanya lebih besar, 34, tapi ini adalah angka penurunan. Jadi kalau dia lebih besar turunnya itu lebih banyak, berarti otomatis magmanya bersifat basa, seperti itu. Nah, kebalikannya, misalkan di hasil yang kalian dapat ini malah angka yang di sini, misalkan yang di sini itu jadi 89. Nah, 89 kan lebih besar dari 34 kan. Berarti FM-nya malah yang turun. Kalau FM-nya yang semakin berkurang, semakin sedikit, berarti nilainya akan bersifat basa. Nah, kayak gitu ya. Dan itu bisa kalian sesuaikan. Ini kan saya ngasih contohnya K
sampel 1 sama 2. Kan kalian punya 3 sampel ya. Kalian punya 3 sampel. Nah, misal sampel kalian hasilnya sempurna seperti ini, maksudnya ini basah, oh selaras. Berarti ya udah nggak usah dikoreksi, nggak usah pakai rumus yang tadi. Tapi kalau misalnya kalian memperoleh hasil yang selisihnya beda-beda, ini K ya, ini data 1, 2, 3, misalkan di sini ini FM. Misalkan di sini 4 naik 5 turun 3. Terus habis itu di sini 2 harusnya kan dia turun ya. Tapi dia di sini turun 1, habis itu dia naik lagi gitu. Habis itu dia misalkan jadi 4. Berarti kan ada yang harus kalian koreksi. Yang ini udah naik, harusnya di sini naik juga kan. Yang ini udah turun dari 2 ke 1, habis ini dia harusnya turun juga jadi 0, sekian. Cuman dia malah naik, di sini malah turun, harusnya kebalik gitu kan. Berarti yang ini yang kalian koreksi. Data ke 2 dan 3. Kalau yang salah itu di data ke 1 sama 2, ya udah itu yang kalian koreksi. Pasti kalian kesalahannya cuman dapatnya maksimal 2 kayak gini ya. Kayak gitu. Semoga bisa paham ya dengan apa yang saya ajarkan di materi petrokimia ini, dan saya harapkan teman-teman semua coba-coba sendiri di rumah, karena walaupun kita paham, tapi kalau kita nggak coba itu ya susah juga kita nanti. Dan jangan lupa diinterpretasi. Jadi dari metode Ritman ini, interpretasinya nanti muncul setelah kalian memperoleh jenis magmanya. Terus diinterpretasi kira-kira prosesnya itu seperti apa yang terjadi kalau magmanya itu kira-kira hasilnya alkali kuat misalnya. Terus kalau udah dapat sifat magmanya, misalkan dapat sifat magmanya, oh ternyata magmanya asam Kak. Nah kira-kira itu kenapa bisa asam, prosesnya seperti apa, yang terjadi di bawah permukaan itu apa. Nah itu teman-teman yang interpretasi sendiri berdasarkan apa yang sudah kalian dapat selama kuliah ya. Jadi praktikum ini kita langsung prakteknya aja, tapi untuk teori-teorinya itu kalian kembangkan dari apa yang kalian dapat di kuliah, seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Selamat mengerjakan. Semoga tetap sehat dan jaga kondisi semuanya.